Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Anak-anakku sekalian kelas 8, pagi hari ini kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dari rumah. Karena sampai saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pagi hari ini kita nanti akan melanjutkan teks yang kedua untuk semester 1, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Dari teks iklan, slogan, dan poster tersebut, kompetensinya bisa anak-anak sekalian lihat di situ, bisa disimak. Yang pertama adalah KD 3.3, mengidentifikasi informasi penting dalam iklan, slogan, dan poster. Kemudian KD yang kedua 4.3, simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang ketiga yaitu 3.4, penyajian dan ciri kebahasan iklan, slogan, dan poster. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu penyajian iklan, slogan, dan poster. Ya, demikian tadi anak sekalian untuk 4 kompetensi dasar pada teks iklan, slogan, dan poster. Dari 4 tadi akan kita mulai KD yang pertama untuk teks ini, yaitu KD 3.3. Apa sih isinya? Yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, dari kompetensi dasar tersebut maka akan kita tentukan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Mohon disimak anak-anak sekalian ya. Setelah kegiatan pembelajaran dari rumah dengan media daring ini, siswa dapat menyebutkan pengertian, ciri-ciri, dan jenis iklan, poster, dan slogan yang dibaca dengan tepat. Ya, tadi tujuan pembelajaran untuk KD 3.3. Anak-anak sekalian, setelah anak sekalian nanti melakukan pembelajaran KD tersebut, maka ada bentuk atau tagihan penilaian, proses penilaiannya. Penilaian pembelajaran untuk KD 3.3 adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi sikap. Dalam hal ini, kompetensi sikap sosial disiplin. Dalam menyebutkan pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis iklan, poster, dan slogan yang dibaca dengan tepat. Ya, tadi anak sekalian, bentuk penilaian ada 2, yaitu penilaian kompetensi pengetahuan dan penilaian kompetensi sikap sosial. Dalam hal ini adalah disiplin. Kita teruskan anak sekalian. Jadi ada 3 poin tadi ya. Pengertian yang pertama, kita mulai dari iklan, slogan, dan poster. Itu ada definisinya. Dalam hal ini definisi kita ambil dari beberapa saja ya. Ada yang mendefinisikan bahwa iklan itu merupakan media pemasaran yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Itu salah satu definisi atau pengertian, mungkin ada pengertian-pengertian yang lain. Kemudian yang kedua, ada yang mendefinisikan bahwa slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat
untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah poster. Poster ada yang mendefinisikan, poster berarti plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Biasanya ukurannya poster tersebut cukup besar dengan warna yang mencolok. Ya, demikian tadi anak sekalian untuk beberapa pengertian, tidak menutup pengertian atau definisi yang lain. Kita teruskan. Dari 3 teks tersebut masing-masing punya ciri yang berbeda. Nah, yang pertama ini kita tentukan ciri-ciri iklan. Yang pertama, bahwa iklan itu berisi hal yang informatif dan komunikatif. Ciri iklan itu informatif dan komunikatif. Kemudian yang kedua, objektif dan jujur. Iklan harus objektif, seadanya, nyata, ya, dan jujur. Kemudian yang ketiga, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat, tidak menyinggung pihak lain, ya, tidak merugikan pihak-pihak lain dalam iklan tersebut. Kemudian yang kelima adalah menarik perhatian khalayak. Nah, itu ciri-ciri dari iklan. Kita teruskan yang kedua, yaitu ciri-ciri dari slogan. Slogan mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah kalimatnya mudah dipahami. Kemudian kalimatnya menjelaskan visi, misi, dan tujuan. Kemudian yang ketiga, kalimatnya bersifat persuasif, singkat, dan jelas. Ada 3 ciri-ciri dari teks slogan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir untuk ciri-ciri poster. Di antaranya, desain grafis teks poster memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Poster biasanya ditempel di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. 3, ciri yang ketiga dari poster adalah poster biasa dibuat dengan warna-warni kontras dan kuat. Yang keempat, poster menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kelima, poster menonjolkan gambar, jadi lebih mengutamakan gambar daripada kalimat atau kata-kata. Kemudian yang keenam, poster dapat dibaca sambil lalu, mungkin naik kendaraan bisa membaca dari isi poster tersebut. Yang 7, poster dapat dicetak secara massal dalam ukuran apapun. Demikian tadi anak-anakku sekalian untuk ciri-ciri dari ketiga teks. Kita teruskan untuk poin berikutnya adalah yang ketiga tentang jenis, ya. Jenis-jenis iklan, jenis-jenis slogan, dan jenis-jenis poster. Kita mulai. Yang pertama adalah jenis dari iklan. Ada jenis iklan berdasarkan sifatnya, sifat iklan. Ada 2, yaitu iklan niaga, iklan yang berkaitan dengan perniagaan, perdagangan. Kemudian yang kedua, iklan non niaga. Itu jenis iklan dilihat dari atau berdasarkan sifat. Kemudian iklan berdasarkan tujuan. Ada 2 juga, yaitu iklan penawaran, bertujuan untuk menawarkan. Kemudian yang kedua adalah iklan dengan tujuan untuk meminta, sehingga namanya iklan permintaan. Kemudian jenis iklan yang ketiga berdasarkan ruang.
tempat untuk mengiklankan. Yang pertama kita sebut dengan iklan baris. Di surat kabar ada iklan baris ya. Kemudian ada lagi yang namanya iklan kolom. Ini juga ada di surat kabar dan majalah. Tadi anak sekalian untuk jenis iklan. Kita lanjutkan, yang berikut adalah contoh iklan yang berdasarkan sifat. Nah, ini dijelaskan bahwa teks iklan niaga itu teks iklan dibuat untuk memengaruhi khalayak umum atau warga masyarakat supaya tertarik untuk memiliki, membeli, dan menggunakan produk yang diiklankan. Ini tentunya bersifat komersial untuk mencari keuntungan. Yang bisa kita lihat itu contohnya adalah mengiklankan sebuah kendaraan, ya, mobil. Itu tujuannya untuk supaya orang itu tertarik untuk memiliki. Yang kedua, contoh iklan. Yang iklan non niaga. Teks iklan yang digunakan sebagai iklan layanan masyarakat dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Jadi warga masyarakat mempunyai rasa simpati atau memberikan dukungan terhadap aspek yang diiklankan. Nah, ini iklan non komersial, tidak untuk mencari sebuah keuntungan. Yang berikut bisa kita lihat contohnya adalah ayo sekolah. Nah, itu mengajak pada masyarakat untuk bersekolah. Kemudian contoh iklan yang berdasarkan tujuan. Tadi ada 2 ya, atau 3 mungkin nanti. Yang pertama, teks iklan penawaran, biasanya berupa iklan niaga, penawaran produk barang atau jasa agar masyarakat membeli atau mengonsumsi. Sementara itu, teks iklan produk permintaan berisi permintaan agar orang lain mau bekerja sama dengan memasang iklan. Nah, itu teks iklan penawaran. Yang berikut bisa kita lihat contohnya. Penawaran dari jasa Garuda. Selanjutnya yaitu teks iklan permintaan. Bisa anak-anak lihat contohnya di situ, permintaan dibutuhkan segera, berapa tenaga kerja. Kemudian ada teks iklan pengumuman. Tujuannya apa? Teks iklan pengumuman termasuk iklan non niaga yang memberitahukan kepentingan atau penerangan kepada masyarakat. Teks iklan ini juga berupa pemberitahuan tentang suatu peristiwa seperti kematian, kelahiran, pernikahan, atau keberhasilan seseorang. Nah, itu namanya iklan non komersil, non niaga, layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, contoh iklan untuk berdasarkan ruang. Ada 2 tadi ya. Yang pertama, teks iklan baris. Nah, itu bisa diartikan iklan singkat terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom khusus. Teks iklan ini berisi berbagai penawaran seperti rumah disewakan atau dikontrakkan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, ada juga penjualan atau pencarian barang, bahkan menawarkan jasa. Jumlah ruang yang disediakan teks iklan sangat terbatas. Oleh karena itu, teks ini menggunakan singkatan untuk menghemat tempat. Jadi banyak kita jumpai singkatan-singkatan kata. Bisa kita lihat itu contohnya, nah itu banyak singkatannya ya. Yang berikut jenis yang kedua yaitu teks iklan kolom atau display, terdiri atas ilustrasinya, gambar, foto, atau bagan. Dan juga ditambah dengan kata-kata. Teks iklan ini dilihat dari ukurannya lebih besar daripada iklan baris, bahkan ada yang penuh sampai 1 halaman untuk menarik perhatian pembaca. Teks iklan kolom berisi penawaran, ajakan, dan rayuan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Di dalam iklan kolom ada iklan pribadi atau keluarga,
berisi informasi atau pemberitahuan kepada masyarakat umum. Ini bisa kita lihat anak sekalian, contohnya ya. Nah ini ya. Nah. Kita teruskan yang kedua, jenis teks slogan. Ada beberapa jenis dalam teks slogan, diantaranya ada slogan jenis lingkungan hidup, ada slogan jenis kesehatan, jenis iklan tentang memberikan motivasi. Ada juga iklan berisi pendidikan. Mungkin juga iklan kemasyarakatan. Atau slogan ya, bukan iklannya, slogan kemasyarakatan. Kemudian misalnya ada contoh teks slogan. Kalimatnya singkat padat ya. Misalnya bersih itu sehat, nah, RCTI oke, Trans TV milik bersama, dan seterusnya ya. Ada juga Pemalang ikhlas, nah, itu slogan ya. Pemalang pusernya Jawa, itu ya, itu namanya slogan. Kita teruskan kalimat-kalimat yang penuh makna, singkat penuh makna, itu ada pada slogan. Bisa kita lihat contohnya misalnya ya, pemuda sehat negara kuat. Nah, ada lagi kalimat yang singkat penuh makna, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Nah, penuh makna ini ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada lagi misalnya sekali merdeka, tetap merdeka. Kelas bersih, hati jernih. Nah, itu kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dipahami, dan penuh makna. Kita teruskan anak-anak sekalian, jenis poster berdasarkan isinya. Ada namanya poster niaga, berkaitan dengan perdagangan. Ya. Kemudian ada lagi poster kegiatan apapun dibuat poster. Dan ada lagi poster hiburan, isinya tentang hal yang berkait dengan pemberitahuan ke khalayak rame tentang kegiatan hiburan. Dan ada lagi poster penerangan atau pendidikan. Dan ada lagi poster layanan masyarakat, biasanya dari pemerintah memberitahukan sesuatu program atau dari instansi ya, yang ditujukan kepada masyarakat. Kemudian ada beberapa makna atau beberapa pengertian dari poster-poster tersebut. Poster niaga itu menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Jadi ini bersifat komersial ya, komersial untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, poster kegiatan bertujuan untuk memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan itu macam-macam ya. Ada kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan yang lain barangkali ya, kegiatan lingkungan. Yang berikut poster hiburan, berisi pemberitahuan adanya sesuatu yang bersifat hiburan, ya, panggung gembira ya, itu wayang kulit, wayang orang, orkes dangdut, nah itu dibuat poster hiburan. Ya mungkin ada lagi kegiatan olahraga, berarti posternya poster olahraga. Kemudian ada poster penerangan atau pendidikan. Nah, poster ini bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perilaku tertentu. Ya, memberikan penerangan bahwa menggunakan minuman keras itu sangat tidak baik. Ya, itu ya, jangan dilakukan. Kemudian yang berikut poster layanan masyarakat berisi mengenai sosialisasi tentang program baru yang biasanya dibuat oleh pemerintah atau sebuah instansi kepada masyarakat
Itu namanya poster layanan masyarakat. Di televisi, anak-anak sekalian bisa sering lihat ya, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan. Itu ada poster yang ditempel di tempat yang umum. Ya, demikian tadi anak-anakku sekalian, sedikit paparan mengidentifikasi informasi dalam iklan, slogan, dan poster yang didengar atau dibaca. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan anak-anakku tentang teks iklan, teks slogan, dan teks poster. Kami atau Pak Guru berharap anak-anak nanti menjadi seorang konseptor desain yang handal. Ya, bisa mendesain iklan dengan bagus, bisa mendesain poster, bisa mendesain slogan. Ya. Setelah selesai kegiatan pembelajaran ini, maka tentunya ada tagihan untuk KD 3.3 yang berupa sebuah tugas. Nah, tugasnya gampang anak-anak sekalian ya, yaitu lakukan pengamatan tayangan iklan, tayangan slogan, dan tayangan poster di televisi. Ya, bisa di televisi, bisa di masyarakat yang tertempel di pinggir-pinggir jalan, di tempat umum, bisa di YouTube ya. Kemudian catat hal-hal penting dalam teks iklan, slogan, dan poster tersebut. Nah, setelah itu pilih satu iklan, satu slogan, satu poster. Kemudian tentukan judulnya, paling tidak temanya ya, judul tema, dan jenisnya disertai dengan alasan. Nah, itu tugas yang harus anak-anak sekalian kerjakan untuk memperoleh nilai pada KD 3.3 teks iklan, slogan, dan poster. Seperti biasa ada ketentuan atau aturan. Satu tugas, satu pekerjaan ditulis di atas kertas buku maksimal 2 halaman. 2. Setiap halaman kertas harus ditulis nama, kelas, dan nomor absen dengan jelas, kalau perlu agak besar. Yang ketiga, kertas pekerjaan difoto dengan jelas dan dikirim paling lambat 3 hari setelah DDR ini. 4. Pengiriman tugas ke nomor Japri Pak Guru ya, Pak Tri. Kemudian yang kelima, pengiriman melebihi batas waktu akan mendapat pengurangan nilai. Nah, itu ketentuan ya, anak-anak sekalian mohon dipahami. Nah, dengan demikian sudah kegiatan belajar dari rumah untuk pagi hari ini untuk teks yang kedua, yaitu teks iklan, slogan, dan poster KD 3.3. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Selamat belajar. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.